Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Asy-Syuhada Ayat Tiris. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Kita kembali melanjutkan kaji, mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga selawat dan salam juga bersambung kepada anak istrinya, keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikutinya dan istiqamah di atas jalannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita mengaji kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, Aqidah As-Salafus Salih dan Ashabul Hadis, mereka yang senantiasa menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sampai pada permasalahan, masih dalam masalah istiwa atau Allah, di sifat Allah, di antara sifatnya adalah annahu bis sama, hadis jariyah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadikannya sebagai hujjah wajib untuk menjadikan diat atau penebus kafarah, mesti hamba sahaya yang beriman, berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam bahwa dia ingin memerdekakan seorang hamba untuk membayar kafarah. Maka Nabi SAW mengatakan atau bertanya kepada jariyah tersebut, aina Allah, di mana Allah? Maka dia menunjuk fis sama, menunjuk fi as-sama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, hadis ini hadis thabit, dan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga hadis yang merupakan hujjah. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, karena dia jadikan hadis itu hujjah, berarti hadis itu sahih menurutnya, karena beliau yang mengatakan iza sahal haditsu fahuwa mazhabi, apabila sahih hadis maka itulah mazhabku. Kemudian Imam As-Sabuni rahimahullah menukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa inna mahtajja Asy-Syafi'i rahimahullah alaihi على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر. Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis ini menjawab orang yang berbeda pendapat dengannya, yang mengatakan boleh dalam membayar kafarah, tebusan memerdekakan hamba sahaya yang kafir, hamba sahaya yang kafir. Di mana wajahnya, di mana pendalilannya oleh Imam Syafi'i? Karena Rasulullah SAW bertanya dulu, apa dua pertanyaannya? Di mana Allah, kemudian siapa saya? Di mana Allah, siapa saya? Kemudian Nabi menyebut a'tiqha fa innaha mu'minah, dia boleh dimerdekakan karena dia beriman, karena dia beriman. Berarti tak boleh untuk membayar kafarah atau diat kecuali hamba sahaya beriman. Di antara bukti dia beriman adalah dia mengakui Allah di atas. Jelas? Nah, mungkin sebagian ulama membolehkan. Imam Syafi'i menjawab tak boleh, karena Nabi menguji dulu hamba tersebut, dan setelah dia menjawab Allah di atas dan Nabi adalah utusan Allah, maka katakan Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia beriman. Wa qad akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah, Imam Al-Hakim Abu Abdullah itu sahibul Mustadrak rahimahullah memberitahukan kepada kami
Qala amba'ana al-Imam Abdul Walid Hasan bin Muhammad Al-Faqih telah memberitahukan kepada kami Imam Abdul Walid Hasan ibn Muhammad Al-Faqih Asy-Syafi'i. Qala hadatsana Ibrahim bin Mahmud telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mahmud. Qala sami'tu Ar-Rabi' ibn Sulaiman, saya mendengar Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Jizi Al-Muadzin, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga rawi riwayat kitab Ar-Risalah daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sami'tu, dia berkata sami'tu Asy-Syafi'iyya rahimahullah yaqul, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ra'aitumuni aqulu qawlan," apabila kalian lihat saya mengatakan suatu pendapat, waqad sahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafu, padahal ada hadis sahih dari Nabi bertentangan dengan pendapatku, fa'lamu anna aqli qad dhahab, maka ketahuilah akal saya waktu itu sudah hilang. Maknanya apa? Tidak mungkin, kata Imam Syafi'i, tidak logis hadis sahih saya berfatwa bertentangan dengan hadis itu. Jelas? Kecuali ada hadis lain atau dalil lain yang mendukung pendapat beliau. Karena ada di antara hadis yang mungkin bertentangan dengan hadis itu. Jadi Imam Syafi'i bukan tentang hadis ini, tetapi dia mengambil dari dalil yang lain. Nah, jelas bahwasanya ini menjadi dalil oleh Abu Usman As-Sabuni bahwa hadis tentang jariyah, anak hamba sahaya yang mengatakan Allah di atas, diakui oleh Nabi sebagai jariyah beriman, hujjah menurut Imam Asy-Syafi'i. Kenapa hujjah? Karena dia sahih. Jelas? Karena Imam Asy-Syafi'i tidak menjadikan hadis yang tidak sahih sebagai hujjah. Berarti menurut Imam Asy-Syafi'i hadis ini sahih, menurut Imam Muslim hadis ini sahih, menurut Imam Darimi hadis ini sahih, dan seterusnya. Jelas? Enggak jual lah, ulang lihat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sabuni menyebutkan ini karena ada sebagian orang yang mendhaifkan hadis tadi. Nah, gitu masalahnya. Ada yang mendhaifkannya. Enggak, imam kita Asy-Syafi'i mensahihkannya. Imam Muslim mensahihkannya. Nah, baik, kemudian dia melanjutkan, qala al-Hakim rahimahullah, berkata al-Hakim Abu Abdullah, yaitu salah seorang imam hadis besar, penulis kitab Al-Mustadrak, Tarikh Nisabur, Ma'rifatul Ulumul Hadis dan lain-lainnya, berkata beliau, sami'tu Abul Walid ghaira marratin yaqul, saya mendengar Abul Walid yang Hisab bin Hasan tadi, apa yang tersebut dalam sanad sebelum ini tadi, Abul Walid Hasan ibn Muhammad Al-Faqih Asy-Syafi'i berkata berkali-kali, ghaira marrah, berkali-kali, huddithu aniz Za'farani, diceritakan kepadaku dari Az-Za'farani. Az-Za'farani salah seorang fuqaha Syafi'iyah, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Anna Asy-Syafi'iyya rahimahullah rawa yawman hadithan, bahwa Imam Asy-Syafi'i suatu hari meriwayatkan sebuah hadis. Faqala as-sa'il, lalu ada yang bertanya, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, yakni Imam Syafi'i, aqulu bih, hadis ini kamu jadikan hujah, artinya kau pakai hadis ini. Qala tarani fi bi'atin aw kanisah, memangnya kau dapatkan saya beribadah di sinagog atau di gereja? Iya, jelas ha? Ulang lagi. Tonton lagi masih puasa juga ya? Kok lain loyo-loyonya? Nah, saya ulang lagi. Jadi Imam Syafi'i, kata Imam Az-Za'farani, suatu hari meriwayatkan sebuah hadis. Ada yang mengatakan kepadanya, hadis ini dipakai Imam Abu Abdullah, hadis ini kamu pakai juga. Jawabannya dengan pertanyaan,
Memangnya kamu pernah lihat saya di sinagog? Tahu sinagog? Ah? Sampai makan YTI? Ah? Qadai? Bukan tempat ibadah orang Yahudi. Memangnya saya orang Yahudi sehingga tidak pakai hadis ini? Atau kamu lihat saya beribadah di kanisa? Memang saya orang Nasrani? Saya masuk ke apa? Keluar masuk gereja. Maka Imam Syafi'i ternyata tidak. Nah gitu ya. Yang mengaku pengikut mazhab Imam Syafi'i jangan masuk gereja. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kamu lihat saya di sinagog atau di gereja, tara alayya ziyal kufar, memangnya gaya saya gaya orang kafir pakaiannya? Memang gaya saya pakai pakaian orang kafir? Huwa zatarani fi masjidil muslimin, kamu kan lihat saya selalu di masjid kaum muslimin. Artinya pertanyaan seperti ini bagi Imam Asy-Syafi'i kemungkaran besar. Kalau ada yang menanyakan hadis ini dipakai apa enggak, ini pertanyaan mungkar. Jelas, sehingga marah Imam Syafi'i. Memang kamu lihat saya pakai pakaian orang, memang saya orang di gereja sehingga saya tidak memakai hadis. Jelas, no? Ini artinya mengingkari dengan keras pertanyaan seperti ini. Tidak mungkin seorang muslim dengar hadis dan tidak memakainya, apalagi seorang imam seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alayya ziyul muslimin mustaqbilu qiblatihim, panjang jawaban ini. Saya pakai pakaian orang Islam menghadap ke kiblat mereka, saya sholat menghadap Ka'bah. Arwi hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la aqulu bih, saya meriwayatkan hadis dari Nabi kemudian saya tidak mengikutinya. Jelas. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah bila datang hadis kepadanya sahih mesti dia pakai. Maka ketika dia pakai hadis yang menolak orang lain yang berpendapat bahwa boleh membiarkan hamba yang tidak beriman, maka dia pakai hadis ini untuk menolaknya. Berarti hadis ini sahih baginya atau tidak? Wajib dijadikan hujah atau tidak? Berarti Imam Syafi'i mengimani Allah di atas? Mengimani Allah di atas. Ada jawaban dulu. Ada juga jawabannya. Ya, kalau tidak mau kan banyak ke situ. Nah, orang yang tidak mau ada. Nah, itu biasalah. Tapi sejelas ini, bisa tidak jelas kalau metodenya metode kelam. Metode kelam. Nah, apalagi abu-abunya, nah remah-remahnya apa ya? Apalagi sudah muslimin muslimah. Saya ulang kembali. Jadi Imam As-Sabuni meriwayatkan dari Imam Al-Hakim, dari Abu Walid Al-Faqih Asy-Syafi'i, dari Az-Za'farani, sering dia mendengar dari Abu Walid berkali-kali menceritakan kisah ini dari Az-Za'farani, dari Asy-Syafi'i. Seseorang mendengar Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis, lalu dia tanyakan, hadis ini memang dipakai juga Imam Abu Abdullah? Imam Syafi'i marah. Memang kamu lihat di gereja, saya lihat kamu beribadah seperti orang Yahudi. Memang pakaian saya pakaian bukan orang Islam. Saya beribadah di masjid kaum muslimin menghadap kiblat mereka. Lalu saya riwayatkan hadis dari Nabi, saya tidak gunakan. Jelas? Nah, ya jalimu. Nah, sudah kaji dah. Nah, kaum muslimin muslimat dong. Asal hadis sahih dari Nabi mesti beliau gunakan. Apalagi dia jelas-jelas menolak pendapat orang yang membolehkan memerdekakan hamba sahaya yang tidak muslimah, yang tidak beriman. Nah, di antara bukti iman yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menanyakan di mana Allah. Maka kaidah yang dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dia yang menciptakan al-aina la yus'alu aina huwa. Dia menciptakan di mana, masa ditanya di mana dia. Pertama, keadaannya juga tidak jelas sanadnya. Ya, tidak sahih dari Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, walaupun masyhur di kitab-kitab Al-Kalam seperti dalam Abdul Qahir Al-Baghdadi, dalam kitabnya Ibnu Mahdi At-Tabari dan lain-lainnya, juga dalam kitab Nufurak, tapi tidak bersanad. Ini sebagian kan katanya direwatkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi, tidak bersanad. Hanya disebutkan kepada Ali bin Abi
Thalib. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi Rasulullah menanyakan Allah pakai aina. Anggaplah sahih dari Imam Ali bin Abi Thalib, tidak boleh menanyakan Allah pakai aina. Apa makna aina? Where's? Gitu ya. Di mana? Walaupun sahih dari Ali radhiyallahu anhu, padahal tak bersanad. Sahih misalnya dari Ali, tidak boleh ditanya tentang Allah dengan kalimat di mana? Di mana Allah? Maka bertentangan perkataan Ali bin Abi Thalib dengan perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih hebat? Imam Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebat lagi Ali, akhi. Kata orang Syiah, Ali datang kepadanya malaikat lebih besar daripada Jibril. Ali tahu yang gaib, Rasul tak tahu yang gaib. Makanya di Syiah sebagian yang hulunya Ali dianggap menyatu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah wa ta'ala Allahumma yaquluna uluwan kabira. Bertentangan perkataan Ali dengan perkataan Nabi. Mana yang kita dulukan? Perkataan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas oh? Jadi Imam Syafi'i mengambilnya sebagai hujjah, menandakan hadis ini sabit menurut Imam Syafi'i, dan menandakan pula bahwa Imam Asy-Syafi'i menurut riwayat yang sahih, kecuali antum dhaifkan Hakim Abu Abdullah. Ada yang mendhaifkan Imam Al-Hakim? Tidak juga ya. Dari siapa tadi? Dari Abul Walid Al-Faqih Asy-Syafi'i. Al-Alim Thiqah. Antum dhaifkan juga. Itu urusan antum. Az-Za'farani, salah satu imam mazhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga dari Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita jalan yang benar dan dimudahkan mengikutinya, dan tunjukkan jalan yang salah, dimudahkan pula meninggalkannya. Masalahnya hidayah. Jalan sejelas apapun, tetapi kalau tak Allah bukakan, tidak akan terbuka. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan baginya hidayah, maka Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Semoga Allah lapangkan. Taib. Kemudian berkata qala Abu Utsman. Siapa Abu Utsman? Siapa Abu Utsman? Pengurus Masjid Utsman bin Affan. As-Sabuni, yang kitabnya sekarang kita baca, ya Allah. Yang kitabnya sekarang kita baca, Abu Utsman As-Sabuni, penulis kitab Aqidatu As-Salaf. Wal farqu baina ahli sunnati wa baina ahli non sunnati. Ya. Taib. Nanti dikira pula merubah-rubah kitab ulama nanti tahun so. Taib. Kita lihat naskah yang lain juga sekalian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wal farqu, qala Abu Utsman, wal farqu baina ahli sunnati wa baina ahli al-bid'ah. Tidak bid'ah, bid'ah. Kan beda kan? Wal farqu baina ahli sunnati wa baina ahli al-bid'ah. Bukan bid'ah, bid'ah. Perbedaan antara ahli sunnah dan ahli non sunnah. Ahli sunnah, sunnah kan mufrad, tapi kalau bid'ah non sunnah jamak bid'ah. Karena bid'ah itu banyak jalannya, kalau sunnah jalannya satu. Annahum idza sami'u khabaran fi sifatir rabbi, bahwa ahli non sunnah bila mendengar khabaran, berita, fi sifatir rabbi, dalam masalah sifat-sifat ar-rabb, sifat Allah,
radduhu aslan, mereka menolaknya secara mutlak. Tentu saja ini khabar yang ada, maksudnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Walam radduhu aslan walam yakbaluhu, dan tidak mereka terima, au yusallimu lidh-dhahir, tidak diterima atau tidak menyerahkan makna yang zahir. Berarti dua macam, menolak menjadikan ta'til, atau tidak menerima makna yang zahir tapi makna yang muawwal, makna ta'wil. Ini ahli non sunnah. Nah, ahli non sunnah bila mendapatkan khabar hadis tentang apa tadi, sifat-sifat ar-Rabb, sifat Allah, radduhu aslan, asal mereka tidak percaya, tidak mau menerimanya. Walam yakbaluh, tidak mereka terima, au yusallimu lidh-dhahir, atau diterima hurufnya tapi tidak diterima maknanya, dengan alasan kita tidak tahu maknanya, hanya Allah yang tahu maknanya. Sebab kalau kita tahu maknanya pasti ada makna zahir. Mereka lari dari makna zahir ini sehingga dikatakan hanya Allah yang tahu maknanya. Contoh-contoh menyora, contoh tapi pahamnya, contoh-contoh nyora tapi membantah. Ngado ge awak ka? Kan ada awak ge disuruh ndak melawan lah, tapi ndak dibuat. Kan ada. Ini contoh bang, gua ada penawak. Kau jadinya lalu kau jawab ndak dia kedulin lah. Iya ya. Uang jenis apa aja kau jongnya tanah dunia tonton aja. Sudah itu sudah sungkur. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka tidak menerimanya radduhu, atau tidak menerima makna zahir, menolak dengan ta'til, atau menolak makna yang zahir dengan ta'wil. Dan ini pula yang dinisbatkan kepada para sahabat as-salaf, kadziban wa zura, kadziban wa zura, tanpa bukti. Maksud kita bukti bukan mencari bahwa sahabat pernah mentakwilkan makna ini di suatu hadis, lalu seolah-olah itu digeneralisir. Pahamnya tak? Misalnya ada makna yadun diartikan dengan makna ata wa sakha, dengan makna pemberian dan kemurahan, kedermawanan di suatu tempat yang memang itu maknanya, lalu digeneralisir bahwa sahabat juga mentakwil makna. Paham tak? Tidak paham tak? Itu payah. Kini sebagian saudara kita kaum muslimin dan muslimat berdalil menerima bid'ah hasanah dengan amalan sebagian sahabat. Apa contoh? Salat tarawih. Dah jelas, salat tarawih di zaman Nabi, salat masing-masing atau jemaah sedikit-dikit. Tiba-tiba di zaman Umar dia satukan dalam satu imam. Ini namanya bid'ah hasanah, karena Umar tu tiada langsung tu tiada kondak ni Umar nyawi payah. Kalau tidak sabui Umar, so dia kan makna yang mengandung multi tafsir ini, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ini yang jadi syubhat jadinya. Ya Umar, wallahu ta'ala alam, bukan dia maksudkan membuat aturan baru dalam agama, tapi maknanya makna bahasa, karena di antara makna bid'ah itu indah,
Sebaik-baik sesuatu yang diada-adakan menjadi indah jadinya dari ibadah. Di situ seimam, di sini sekelompok, disatukan menjadi mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Disatukan. Maka salah satu makna bid'ah itu adalah indah dan bagus. Maka dikatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Buktinya bahwasanya pekerjaan itu sudah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah salat tarawih memimpin seluruh jemaah dengan satu imam. Tidak pernah nangau. Tidak pernah nangau. Lain. Nabi salat tarawih 3 malam. Semakin banyak orang, akhirnya Nabi khawatir diwajibkan, sehingga beliau malam keempat tidak keluar. Malam keempat tidak keluar. Nah, yang dilakukan Umar di mana bid'ahnya? Dengan pengertian kita hari ini, yaitu membuat suatu ibadah yang tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana bid'ahnya? Kan ada kan? Salat tarawih ada, berjamaah ada, dengan satu imam ada. Di mana bid'ahnya? Jelas? Oke lah, dianggap ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Lalu digeneralisir. Asal baik menurut kita boleh diada-adakan. Andainya cukup dengan bid'ah yang dibuat sahabat, selesai. Karena bid'ahnya sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mengatakan itu bid'ah secara amaliyah, itu tidak benar. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan seperti itu bid'ah hasanah katanya. Ya. Zallatul alim, zallatul alam. Ya, bisa saja Ibnu Hajar rahimahullah ijtihadnya keliru di sini. Oh, antum siapa kok bilang Ibnu Hajar keliru? Antum kan panjang pula ceritanya tuan-tuan. Jadi iya. Di bawa buku buat baca orang kan itu. Ini hafiz. Awak ndak hafiz lah. Awak mati lampu ndak dapat cuci toleh. Ibnu Hajar ndak hafiz. Iya, tak solong kat tangan awak ada kan? Ikan kat tangan awak ada. Tu ashabul mereka. Misalnya Ibn Az-Zahabi, misalnya Syekhul Islam Taimiyah atau Ibnu Qayyim, itu Wahabi dulunya. Ndak payahlah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita membuktikannya dengan kenyataan. Di zaman Nabi pernah salat tarawih, pernah berjamaah, pernah dipimpin oleh seorang imam, pernah. Di mana bid'ahnya? Dengan makna istilah, berarti maknanya bid'ah menurut bahasa. Oke lah, bid'ah secara syar'i, tapi jangan digeneralisir. Ini yang masalahnya. Sesuatu yang sifatnya kasuistik dijadikan sebagai general, berlaku umum. Akhirnya terjadilah perdebatan panjang itu. Jadi masalah, ada sahabat misalnya mentakwil, mungkin ada, tapi dalam masalah tertentu yang sebenarnya bukan takwil, tapi dipahami oleh ahli takwil sebagai takwil. Karena takwil menurut salaf berbeda dengan takwil menurut khalaf. Takwil menurut salaf itu adalah ma ya'ulu ilaihil makna, yaitu dengan makna tafsir. Sedangkan takwil menurut khalaf merubah makna asal ke makna yang tidak asal, atau merubah makna zahir kepada makna yang jauh daripadanya. Itu bedanya. Akhirnya digeneralisir. Sama dengan masalah tuduhan antum jadi orang Wahabi misalnya kan. Salah, ada sebagian orang yang dinisbatkan ke Wahabi salah ijtihadnya. Ya kan? Bertentangan dengan Wahabi lain. Cuma Wahabi sama Wahabi berkelahi. Kita kan sudah katakan bahwa hujah bukan pada Wahabinya, hujah pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyata bagi kita, walaupun dia syekh Wahabi, kita tidak ikuti. Karena yang wajib diikuti semutlak itu hanya Nabi, bukan Wahabi. Antum dah ngaku Wahabi nampaknya ya. Dah senang antum bilang Wahabi nampaknya. Nah, gimana lagi? Jadi sedangkan orang-orang mencari
mencari hal-hal yang terserondok ungkapan syekh-syekh seperti ungkapan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lainnya yang dianggap sebagai pentolan Wahabi. Mereka mengucapkan itu dalam rangka istilahnya tanazulan ma'al khusum, yaitu apa corong bahasa besawar deklah digolon Jawa dek Wahabi acalah, itulah bahasanya ya. Jadi sehingga jadi mendefinisikan dia dengan bahasa orang itu nyawa dituduh Wahabi deh. Maka didefinisikan yang dimaksud oleh Wahabi oleh lawan itu tukang fitnah itu adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu dua exceptionnya kan. Coba tengok deh kalian, bin Bas juga bangga disawi Wahabi. Hanya kebanyakan kan tak baca kitab awak dah. Kemudian kau baca pun tak jangan rati gaya dah. Dia kecuali apun ada dalam palo. Akhirnya banyak komentar, Masya Allah, mantap, hantam. Gitu kan bahasanya hantam. Masya Allah, kiram dirahmati Allah. Akhirnya digeneralisir. Akhirnya terpaksa abang ngaku Wahabi. Ngaku bang? Kalau maknanya asal mengatakan Allah di atas seperti Al-Quran Sunnah, lalu Wahabi, calah Wahabi baiklah. Itu enggak? Kalau dihadapkan dua pilihan hadis dengan syekh, lalu kita pilih hadis, calah itu Wahabi lah, tidak masalah. Itu mau kau suir jalan ya. Tapi calah temo je lah bang, abang Wahabi ya. Tapi kalau zombie je nama. Zombie tak dari sana. Kalau zombie tak nyono zombie. Ya, nak kau ada was-was kan ini. Awak kan ada was-was dah. Awak justru mengharapkan kaum muslimin semuanya walaupun seperti Imam Syafi'i tidak satu masalah pun kita sepakati tapi tetap berdampingan sama-sama gitu. Sama-sama. Cuman dia kalau salah tu sama salah je. Masuk bono, peribati bono namo kan. Jangan terlalu berhibati gitu. Awak kan karena sayang sebenarnya. Tuan-tuan kalau sayang dengan kita, salah, sampaikan. Silakan aja, tidak ada masalah. Cuma tentunya kalau ini tiba kau caci maki, sudah kan caci maki, bonga, tidak guna uta dan sebagainya. Awak kan tidak jenis turun. Hanya menyebutkan bahwa ini pemahaman keliru, pemahaman tidak berdasarkan dalil. Jelas kaum muslimin muslimat. Jadi jika Wahabi lah, jadi terpaksa ngaku nampak, terpaksa ngaku. Kalau ndak amu tambah bongi kan. Jadi ngaku. Itulah makna di perkataan syekh tersebut. Jadi kalau maksud dengan Wahabi itu adalah pengikut Syekh Muhammad bin Adapik dia lompet jalan haki hanya. Berarti nang Indonesia ndak amu ngaku Wahabi, Syekhnya wono ngaku Wahabi itu tilah. Jadi payah dia jadi gara-gara Umar dah nyebut nikmatil bid'atu hadhihi, akhirnya terpaksa tidak selap saya begini dosa. Allah musta'an. Andainya kaum muslimin ya, okeylah sahabat bikin bid'ah, cukup dengan bid'ah ini buat sahabat, insyaallah selesai juga dan tamat masalah kita. Tapi tidak disamakannya bid'ah Umar dengan bid'ah Pak Haji Umar. Itu yang beda. Umar itu khulafa Ar-Rasyidin yang diwajibkan oleh Nabi kita ikuti. Kalau Pak Haji Pak Haji Umar tidak ada dalil yang wajib mengikutinya. Jelas makanya kaum muslimin dan muslimat saya katakan bahwa yang dilakukan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin betul itu bid'ah yang disunnahkan, bid'ah yang disunnahkan karena Nabi mewajibkan kita mengikutinya. Ala kulli hal, tadi sudah jelaskan dah. Nah, apa maksudnya? Ini kan digeneralisir. Sebagaimana juga dalam masalah ta'wil. Sahabat mungkin memaknai kalimat sifat di suatu tempat dengan makna yang muhtamil atau muhtamal. Misalnya yadun itu dimaknai dalam bahasa Arab dengan al-ata was-sakha ya wal karam wal quwwah. Itu makna asli bukan makna ta'wil.
Makanya tapi dibahasakan di kalangan salaf dengan ta'wil, wa ta'wiluhu kadza. Disangka oleh ahli ta'wil, ta'wil mereka sama dengan ta'wil as-salam. Tidak. Ta'wil mereka dengan makna merubah makna. Kalau ta'wil menurut salaf memaknai ayat atau hadis dengan salah satu dari makna yang terkandung di dalamnya. Jelas? Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beda dengan istawa misalnya dengan istaula, tidak ada kata Ibnu Arabi, tidak ada dalam bahasa Arab aslinya kecuali dengan makna menguasai setelah sebelumnya tidak dikuasai. Bahkan bait syair yang dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita itu juga dengan makna itu. Istawa Bishrun 'alal Iraqi. Bishr itu menguasai Irak yang sebelumnya belum dikuasainya. Apakah antum rela menyifati Allah dengan itu, bahwa Allah menguasai arsy yang sebelumnya tidak dia kuasai? Berarti ada lawannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi kesudahan perkataan ini konsekuensinya berat sebenarnya, tapi saya yakin saudara-saudara kita tidak akan mengakui komitmen itu. La yalzimuna hadzal lazim. Tetapi kenapa dipertahankan juga? Karena terlalu banyak harus kita takwil. 2000 dalil lebih harus kita takwil, bingung kita takwilnya. Oleh sebab itu jadilah supaya tidak banyak perdebatan kan, karena zaman sahabat tidak ada debat, mereka terima sami'na wa ata'na, wallahu musta'an. Mas waktu berarti lah pahamnya ya, kalau paham tuh tulis ya. Baik, belum kita sempurna. Baik, silakan azan dulu. Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakum. Summa ta'awwaluhu
bita'wilin yaqsiduna bihi raf'al khabar min aslih. Kemudian mereka takwilkan dengan maksud untuk mengangkat atau menghilangkan berita ini dari asalnya. Pokoknya berita ini tidak bisa diterima, itu lebih kurang. Apa sebab? Sebab tidak sesuai dengan akal. Menurut mereka tak sesuai dengan akal. Kan tadi Allah mesti disucikan dari berbagai hal, misalnya dari arah dan tempat. Dari arah dan tempat. Nah, ini kaidah. Nah, lalu ketika kita menunjuk ke atas dan Nabi juga menunjuk ke atas dan yang menolak ini juga menunjuk ke atas, mereka memahaminya arah seperti arah makhluk. Arah seperti arah makhluk, sehingga juga memperkarakan masalah bumi ini kan bundahan. Lalu atasnya siapa? Kita katakan antum tanya sajalah. Orang di belahan dunia manapun yang menurut antum dia sedang di bawah sekarang, tanyalah kepadanya, langit di mana? Saya bola pun nama globe ya, bola dunia itu. Dan di atas sekali apa nama kutub utara, di bawah sekali kutub selatan. Siapa di kutub utara kini misal? Orang Eskimo kan? Aja telepon. Lah joleh kan hati kan? Anu di kutub selatan lah Alaska misal. Nah coba telepon. Ndak nahu awak situ dia. Ndak ada awak. Wah mana dah? Coba Australia bawah gini loh. Australia di bawah. Di bawah tadi hati. Baik, bawa kene. Contoh yang keinyo. Di mana kalian kini ya? Di mana langit kalian? Di mana nya kecil-kecil? Di hati. Tu apa corok kok bisa sama-sama di hati? Awak di hati. Jo dia bawah. Di hati jo. Akan pon yang akal deh. Kan pon yang deh. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya jin pakai akal-akalan. Bukan akal tidak dipakai. Jangan pakai akal-akalan. Sebab Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan akal, hadis tidak mungkin bertentangan dengan akal. Makanya antum antara menerima teori bumi datar, ya bumi datar, dan saya setuju dengan ini karena sesuai dengan zahir Al-Quran. Antum tidak setuju, terpaksa antum mengatakan bahwa atas itu tidak mesti menengada selalu, tidak mesti selalu menengada. Jelas? Nah, buktinya ketika antum disuruh, ketika Abdullah bin Umar menyebut ma fauqal qabdah, di atas genggaman, yang potongnya bukan di sini tapi di sini. Sebagian katakan letter ledge, ya tekstual memahami itu, ya ahli oleh kontekstual sekarang dalam memahami itu sering tekstual. Boleh kata Ibnu Umar memotong janggut yang lebih di atas genggaman qabdah. Akhirnya mana itu? Kia, si kau potong deh. Ndak nahu cakuin. Tekstualnya ndak kontekstualnya. Jadi antara antum akui bahwa bumi itu tidak bundar, atau antum akui bahwa atas tidak selamanya harus menengada. Kalau gitu berarti tetap atasnya. Menurut orang Australia sekarang Allah di atas, betul. Menurut kita sekarang Allah di atas, betul. Karena Allah tidak dihukum dengan atasnya kita, tidak dihukum dengan batas-batas makhluk. Yes. Apa ya? Inilah yang logis. Buktinya hati antum ada ke atas juga. Telunjuk antum kalau nyebut Allah nunjuk juga ke atas juga. Lisan antum dengan dalam suasana normal mengatakan Allah di atas juga. Bagus sudah punggung deh. Sudahlah nih ya. Nenek harus sabar. Kan nenek kan belajar tentang percaya pada takdir. Ini sudah takdir Allah yang tidak bertempat. Kan tidak ada begitu lah. Tidak ada lah. Semuanya mengatakan sudah takdir Allah yang di atas. Tak boleh dia bayar. Hah? Apa dek ambil kaji non payah, kaji non sonang lihat dong, ambil kaji non payah gitu.
Akhirnya nya mengklaim bahwasanya ini keyakinan 90% kaum muslimin. Cuman ketika dipelajari tidak sodo bisa paham, termasuk dia aja tidak paham nyira. Padahal waktu 7 tahun pelajari tidak aja paham doh. Belajar umum di situ saudara lu sih. Nah, tidak aja paham. Apalagi tidak pernah jauh umum gitu. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti tidak ada akidah dan sanang dah. Akidah dan sanang qala Allah, qala Rasulullah SAW sanang. Dan sesuai fitrah, sesuai akal yang sehat. Wallahu musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kemudian setelahnya dalam naskah asli makhtutat ada tidak terbaca satu baris. Dan di sini jelas karena perkataan selanjutnya bercampur pembicaraan tentang sifat ahli sunnah dengan sifat ahli non sunnah. Yaitu perkataannya wa ibtali, ini tidak terbaca sekitar satu baris, uqulihim wa araihim fihi. Mungkin maknanya adalah bahwasanya orang-orang ahli sunnah itu mengikuti apa yang dikabarkan Allah dan Rasul, walaupun mungkin tidak bisa diterima oleh akal dan pendapat. Tidak bisa diterima oleh akal dan pendapat pada umumnya. Sebab seperti kata banyak hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dalam agama, sebagiannya menganggap tidak masuk akal. Tapi bagi sebagian yang lain sangat masuk akal. Makanya akal tidak bisa jadi standar kebenaran. Karena menurut akal antum benar, menurut akal saya tidak benar. Akhirnya apa? Main tuduh lagi nanti. Antum tidak menggunakan akal. Memangnya antum saja yang menggunakan akal, orang lain tidak. Ini mau bilang anak-anak kalau sesuai aja akalnya berguna aja akal. Kalau bertentangan kan macam itu. Oh bantar di kampung dulu kan macam itu wak nya abang 10 nya dan saboleh cepikiun dah ajinya lara pikiun bang 10 nya cak bang lebih pikiun lara pikiun sabolehnya nya abang tak guna akal abangnya ndak cepikiun kan mengatakan cepikiun berarti maknanya lu menggunakan akal sampai ngaku abang kosong 10 bawa intinya bu abang gunung akal lu sekeneknya betong ni kan itu. Jadi akal takkan ada jetik temunya. Maka Allah tidak serahkan agama menurut akal, tetapi dibimbing dengan wahyu. Wa sabu cene kok kecelo dak gunung akal dia lu. Lakono lang-lang. Nah, akhirnya gara-gara inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kaum muslimin kalau begini tak akan selesai. Wa ya'lamuna haqqan, mereka mengaku ketahui secara benar, yaqinan dan secara yakin, annama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apapun yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma qalahu, seperti yang dia katakan. Seperti yang dia katakan. Apa sebab? Izhuwa, karena Nabi itu kana a'rafa birrabbi jalaluhu min ghairih, karena Nabi lebih mengenal Allah dari yang lain. Mana yang lebih mengenal Allah, Nabi atau selainnya? Nabi lebih mengenal. Taib. Walam yakul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Nabi tak mengatakan tentang Allah kecuali hak, kecuali jujur dan benar, dan kecuali dengan wahyu. Jelas? Kalau jelas, kelam bocor nak jadi sada isyaru dah. Ngaku jelah, oleh ya. Nah, ulang kembali. Bahwa ahlus sunnati, tadi kan ahlu non sunnah. Datang berita, mereka mencari cara menolak kalau tidak sesuai dengan akal. Kalau ahlus sunnah tidak, mereka mencari jalan menerima sekalipun belum diterima oleh akal. Jelas? Jelas sampai situ? Alhamdulillah.
Nyadur lah. Nah, apa sebab? Sebab Nabi itu dalam menjelaskan akidah lebih mengetahui daripada selainnya. Nabi lebih pandai menjelaskan dari yang lain. Oleh sebab itu seperti yang dijelaskan Nabi. Maka kalau Nabi katakan bahwasanya Allah di atas, berarti seperti itu yang dikatakannya. Tidak boleh lagi kita membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nunjuknya ke atas, Nabi nunjuknya ke atas. Dia bilang juga di atas. Kemudian dia bacakan ayat-ayat kepada kita tanpa dia tafsirkan dengan makna selain itu bahwa Allah juga di atas arsy. Itu tidak pandai itu Nabi jalan. Tidak ya paham mana-mana coba bu. Ini paham tak? Lain. Bahasa Nabi Allah di atas. Bahasa Al-Quran yang dibacakan Nabi dari Allah, Allah di atas. Jelas ya? Nah, Nabi itu yang diyakininya. Lalu kita katakan, oh tidak itu maknanya. Kalau kita katakan tidak itu maknanya, berarti Nabi tidak pandai? Tidak pandai menjelaskan. Pandailah waktu Nabi menjelaskan, tidak itu maknanya. Atau mengatakan bahwa Nabi pakai bahasa yang tidak dipahami. Subhanallah, ini bertentangan dengan Al-Quran yang diturunkan ke Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, banyak ayatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayinat, apa makna bayinat? Terang, jelas. Lalu antum bilang bahwa maknanya tidak diketahui. Tentang masalah Allah di atas arsy saja, seperti kata Ibnu Qayyim, lebih dari 2000 dalil. 2000 tidak aja coler. Betul juga kata nenek-nenek waktu itu tuh. Sekarang kita neneknya. Datang Al-Fakhrur Razi ke Nisabur, dan sebagian yang saya hafalkan dulu ke Baghdad, disambut atau diiringi oleh 300 orang apanya pengagumnya. Lalu nenek-nenek bertanya, siapa wong konang? Banyak bono nyambut, banyak sekali orang yang nyambut. Para pengikutnya itu tuh membanggakan. Nenek nggak tahu, ada alim kabir, ini ulama besar. Disebutlah kelebihannya. Yusbitul wujudallah bi alfi dalil, yang mampu mengatakan Allah itu ada dengan 1000 dalil. Apa kata nenek itu? Laula anna fi qalbihi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Kalau bukan karena di hatinya penuh 1000 keraguan, tidak perlu 1000 dalil. Masya Allah. Ternyata, iya, cuman ini aku kan karena opong cenderung karena tuduh habis cenderung. Iya, satu ayat cukup kaum muslimin. Apalagi ribuan ayat dan ribuan hadis. Masa tidak cukup? Maka kata beliau, li'an iz huwa kana a'rafa birrabbi, dia lebih mengenal Allah jalla jalaluhu min ghairi lainnya, wa lam yaqul fihi illa haqqan, dan Nabi tak mungkin mengatakan tentang Allah kecuali hak, wa sidqan, dan jujur, wa wahyan, dan berdasarkan wahyu. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tak mengucapkan karena hawa atau berdasarkan hawa atau lahir dari hawa. In huwa illa wahyun yuha, tidak lain yang diucapkannya itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, dia tekan Imam Zuhri lah ya, teman-teman tekanlah Juzuri ya, saking terkenalnya Imam Az-Zuhri, banyak orang kampung awak bernama Juzuri ya.
Ndak dari Grand Zuri tu, ndak dah. Grand Zuri baunya. Setu soalnya ada Grand Zuri lah nawa aju Zuri dari Zuhri. Siapa Zuhri? Orang yang salah satu hufazul hadis, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis. Yang kedua, beliaulah yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya, sebagaimana dulu Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu dapat tugas berat mengumpulkan Al-Quran, Az-Zuhri dapat tugas berat mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Berat Al-Quran karena silap di dalamnya, dosanya luar biasa, ya, dan beratnya mengumpulkan hadis karena banyaknya luar biasa. Karena hadis tak terjamin pula sahih semuanya, makanya Imam Az-Zuhri adalah ahlinya. Apa yang dikatakan oleh Zaid dulu, andainya mereka bebankan saya memindahkan gunung, lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran. Az-Zuhri pun mengatakan begitu, andainya mereka suruh saya memindahkan gunung, lebih ringan daripada mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Berkata Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah, imamnya para imam. Ikut satu pendapat jawab bangkit angkit nombor gitu ya. Enggak, di seluruh kalangan dia Imamul A'immah. Gimana tidak? Muridnya Malik bin Anas. Tentu Pak Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Di antara muridnya Imam Al-Auza'i. Di antara muridnya Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri. Di antara muridnya adalah Ma'mar ibn Rashid. Kenal Ma'mar bin Rashid? Ini orang Basrah, ngajo dulu di Yaman, kena nak pulang, tak boleh pulang di orang Yaman dah. Qabeknya. Bapa cara ngabek, baby ni sikok. Awak tu dia tak pandai ngabek uang tu. Ini kalau ada seulama kadang sikok, baby ni sikok, tak kabek sikok. Ya bang ya? Kan tak kabek sikok. Itu contoh. Nah, jadi kalau ada ulama kadang tapi lomba bini, kau mesti lomba bini, bagus bah, tak kau. Jadi Ma'mar bin Rashid, Al-Azdi, Al-Basri, Abu Urwa, Al-Laits bin Sa'ad Al-Masri, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah. Ini semuanya murid-murid Imam Az-Zuhri. Wajarlah disebut dengan Imamul A'immah. Imamnya para imam. Nanti silakan baca tentang beliau. Subhanallah, muridnya ribuan. 6. Wa ghairuhu, dan selainnya min ulama'il ummah, dan selain Az-Zuhri dari kalangan ulama umat ini. Naam, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, mengatakan alallahil bayan wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Allah menjelaskan, Nabi menyampaikan, kita ia menerima. Nah, kalau Allah tidak jelas juga bagi kita keterangan Allah, berarti masalahnya di mana? Di sini kita. Allah sudah menjelaskan. Dia bilang bayyinat tibyanan likulli syai', kitabun uhkimat ayatuhu. Tiba-tiba masalah akidah yang pelik dan rumit ini Allah tak jelaskan. Berarti kita menuduh Allah, nauzubillah, tapi tidak, pasti tidak itu maksudnya. Ya pasti itu tidak itu maksudnya. Kalau tidak konsekuensinya seolah-olah Allah tidak pandai menjelaskan, Nabi tidak pandai menjelaskan. Tapi bukan itu insyaallah maksud daripada saudara-saudara kita yang menerima makna zahir, karena ada subuhat tadi. Memang kalau subuhat itu ibarat paralon, air bersih lewat di subuhat itu kau. Nah, makanya pakailah jalur yang bersih-bersih sehingga tidak terkontaminasi. Jelas kaum muslimin muslimat. Kan tadi disebutkan ciri khas Ahlus Sunnah
menyerahkan kepada dalil, bukan kepada akal. Ciri khasnya ahli non sunnah menyerahkan kepada akal walaupun harus menolak dalil. Ada penolakan kasar, ada penolakan halus. Penolakan halus ta'wil, penolakan kasar hadis ahad tak bisa jadi akidah. Nah, kan itu, atau gak kasau kan itu. Tapi kadang-kadang agak halus kan ta'wil kan aja lah nak jenobe, beko kena sawi menolak sunnah. Nah, atau ngaku ahli sunnah tapi tak pakai sunnah. Lai kami pakai, kami temo baca Sahih Bukhari basanad lainnya. Basanad majlis hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi maknanya tak pernah diyakini. Yang diyakini yang ada dalam utak juga, yang ada dalam hati. Sedangkan yang dijelaskan dalam hadis-hadis tidak diyakini. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya untuk memahami dengan benar sebagaimana as-salaf memahaminya. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nampaknya waktu tengok Ustaz Ismail lain-lain mondang buat. Tak lu mandangnya mandang sudut mandang kan. Nah, kalau tang situ mandang lu, tang situ mandangnya tak lu. Jadi kita cukuplah sampai di sini kan pahamnya kan? Allah pahamnya, alhamdulillah. Jadi Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadis jariyah. Berarti hadis ini menurut Imam Syafi'i sahih dan beliau meyakini apa yang ada di dalamnya karena beliau tak pernah membantahnya, tak pernah juga mentakwilkannya. Berarti keyakinan Imam Syafi'i sama dengan kita, berarti mazhab kita Syafi'i. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mazhab kita Wahabi Syafi'i. Nah, Wahabi Syafi'i. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin dan muslimat, dan ciri khas Ahlus Sunnah adalah menerima sunnah. Karena namanya ahli sunnah. Sedang ciri khas ahli non sunnah sebaliknya. Tidak menerjam disebut menentang. Tidak menerima kalau tidak sesuai dengan logikanya. Itu aja bedanya. Kalau demikian kita bisa membedakan mana ahli sunnah, mana ahli non sunnah. Tapi harus diketahui dan harus dipahami bahwa menyimpang dalam satu bab bukan berarti menyimpang dalam seluruh bab. Paham tuh? Ya, banyak yang kita sama, ada juga sedikit yang berbeda. Misalnya dalam keyakinan tauhid rububiyah kan sama tuh. Dalam ibadah sebagian mungkin sama, sebagian berbeda. Makanya tetap selama tidak melakukan hal-hal yang membuat keluar dari Islam, berarti saudara seiman. Maka kedepankanlah kasih sayang, kedepankanlah menginginkan doa mendapatkan hidayah daripada memanas-manasin suasana. Oleh sebab itu saya melalui mimbar ini saya katakan, kalau nak memotong jangan potong yang menimbulkan fitnah. Ya, saya tidak halalkan yang mengadu-ngadu, saya tidak halalkan dari sekarang. Dari dulu sebenarnya ada izin dari saya. Ya, kalau bikin judul jangan bombastis, judul yang romantis. Nah, itu jangan bombastis tapi romantis. Andainya kita seakidah, kan bagus kan? Kan andainya kita berkesepahaman, kan tak? Babuat judul dosa dasman mengafirkan, auzubillah. Awak ulun mengafirkan, kalau tuduhannya mengafirkan, apa lagi? Mengafirkan. Jadi mohon kepada seluruh saudaraku yang ini banyaklah, ini sudah itu tak lope le tinggi awak azab. Ya ini kalau lope kan, ini ada dapatnya video dan bahasa di situ. Seolah-olah Dasman sebagai tukang capnya itu. Padahal hanya membacakan perkataan ulama tadi kan. Nah, itu. Oleh sebab itu saya dari sekarang mohon kepada siapapun yang nak memotong-motong jangan diadu-adu. Doken boleh tapi jangan diadu-adu. Nah, pakai bahasa yang romantis lah. Karena kita umat ini harus dijaga, harus dipelihara kebersamaan. Jangan menambah jurang pemisah. Karena Nabi SAW itu yang dikedepankannya. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Dan hajar itu baru dilakukan kepada yang betul-betul kokoh imannya.
Sebenarnya dalam kajian semalam akan saya tambahkan, tapi kan waktu. Ya, yang hajar itu tidak berubah cintanya kalau kita hajar. Ya kita apa istilahnya, kita boykot, tidak berubah cintanya. Kalau jatuh cinta lah kena boykot. Tidak ada harapan balik-balik judulnya itu. Jelas. Makanya salah menerapkan hajar itu masalah. Ini kan termasuk zallatul alim di zaman ini, diawali seluruh yang tidak sepaham harus diboikot. Nah, ini keliru besar kita, sehingga banyak melambatkan roda dakwah. Tapi tidak apa-apa, itu proses, itu sudah berlalu. Besok jangan diulang lagi, kecuali sekali aja. Nah, jangan berkali-kali, sekali aja, karena keliru. Nabi tidak pernah melakukannya, setahu saya hanya sekali aja. Itu orang yang masya Allah kokoh ketiga-tiganya, ya, dengan segala ujian lulus gitu. Kan enggak ujian TK ya lulus dengan salat jemaah lulus, tiba-tiba mandang matu kayaknya sodong, tengok selawung, tengok janggu, tengok kopiah. Akhirnya lo agak jinak-jinak merpati, sudah itu tobang sampai mati. Nah, adalah. Jadi kesalahan besar kita ketika menerapkan jurus pemungkas ini bagi pemula. Jelas ya? Maka kedepankan cinta, kasih sayang, saling memberikan hak, memberikan penghormatan. Memang resikonya memang bagi yang keras-keras kita kena juga itu, kena tahzir kita. Imam Daraqutni kena tahzir gara-gara menghormati Al-Baqillani. Imam sebulan kena tahzir oleh yang keras-keras karena dianggap melunak. Tapi tidak apa-apalah, daripada keras terus lebih baik sekali-sekali lunak. Lah lunak pun koi aja nyoba, apalagi betul-betul koi. Istilahnya tidak bisa ditakyuk kan. Nasallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sekali lagi saya pesankan, ambil yang bagus-bagusnya, dalam arti yang sejuk-sejuknya, walaupun tajam tetapi tak terasa. Kau tidak di judul lah takut orang udah, di judul lah takut orang udah, pandai-pandai lah milih. Masa tuan-tuan dah biasa dengan bahasa romantis suami istri, I love you, I cannot live without you misalnya kan, saya tidak bisa hidup tanpamu. Bahasa itulah pakai. Saya enggak, tuan-tuan tidak paham deh kadang-kadang. Saya tengok dan kalau lupa tahu judulnya romantis kan dia kan. So dia dibuat tolak belakang dengan kebiasaan anak itu, kecuali petir menyambarnya kan, itu judul kan enggak. Sebening apa nyebut buat ya, sebening salju cerah mentari kan lama nongol kan, nyiti samurnya sedang ngisi enggak jauh bezor. Tapi kalau sahabat masalah serangan jurus mataharinya, ini mataharinya tapi serangan jurus tak konang doang apa nih wirwah terus pandai-pandai lah tuan-tuan ya, jelas. Nah, jangan yang bombastis ya, jangan yang apa namanya alun dongon lah nayu adrenalin lah nyumpa sebelum alun dongon lah nyumpa. Kadang-kadangnya setengah paham dia ucapan setengah paham. Seperti ada sebagian yang tidak paham dengan saya ketika berbicara tentang usul fikih. Saya katakan hujjah di zaman Nabi itu 3, Al-Quran, hadis, qiyas. Tapi ketika bicara tentang akidah, saya bilang rujukannya hanya Al-Quran dan hadis, tidak berlaku qiyas. Akhirnya dapat pernyataan dokter tidak paham usul fikih. Karena awak bicara bukan tentang usul fikih. Usul fikih dah jelas. Ketika kaji risalah banyak pernyataan itu. Itulah artinya setengah paham tapi sangat seolah-olah sangat paham. Akhirnya mengundang komentar-komentar yang tidak paham. Menyedihkan dan sebagainya. Nauzubillah wa na'udzubillah. Tapi semoga Allah memaafkan kita. Oleh sebab itu seperti kata Umar, kalau kau lihat dari saudaramu suatu aib, cari 70 alasan untuk menutupinya. Kalau tidak dapat, katakan barangkali saudaraku punya alasan yang saya tidak ketahui. Ini tidak, nanya tidak, klarifikasi tidak, konfirmasi tidak, duduk tidak mau. Setelah duduk cita makannya tidak ada, cita kaji. Sama-sama duduk cita makan, tidak ada cita kaji. Tiba-tiba keluar komentar yang kadang-kadang itu tanda bahwa hati sedang tidak happy gara-gara
gara-gara judul potongan video tadi. Nah, jadi oleh sebab itu tolong jangan dibuat judul-judul yang tidak bersahabat itu. Ya. Nanti tonton udah selesai kan, ambo yang azab gitu. Akhirnya nanti ibu jadi kadang dia no. Nah, oleh sebab itu tapi dia tidak peduli, dia tidak peduli. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf kan belum selesai masalah ini. Jadi pertanyaan tidak ada dong. Tidak ada pertanyaan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.